intinya kalau misalnya ingin pede, ingin sukses di dunia entertain seperti ini, ya gali potensi diri, pastinya merenung mau jadi apa nih. Saya baru kasih surat lamaran pekerjaan sebagai dosen, tiba-tiba jadwalnya udah ada. Setelah di training saya jadi teacher dong. Jadi ngajar ya. Jadi ngajar. Malah jadi ngajar. Dan tahu nggak muridnya segede apa? Seberapa tuh? D3 dan D1 sekretaris. Berapa tuh? Udah banyak. Udah banyak. Dari awal pembicaraan ini saya juga udah nggak ngitung. Wah, pokoknya banyak dah. Banyak ya. Terus saya bilang, kamu tuh saya setiap semester ingetin terus. Supaya cepet gitu loh. Kamu tuh smart. And you know what? Ternyata begitu dalam waktu yang sangat singkat. 1 bulan selesai loh. Terusnya S1-nya itu tahun 2008. Ngambil itu di pun jadi 2008 ceritanya panjang lagi. Waduh panjang lagi nih. Panjang lagi. Jadi kan itu dari 2001 saya menikah, saya kerja dari yang sekretaris itu saya tinggalkan karena ternyata saya diboyong sama suami saya ke BSD. Oke. Ya berarti kan? Saya nggak di Bekasi lagi. Nggak Bekasi lagi, di BSD nih ya kan. Otomatis kantor saya yang saya tadi jadi sekretaris itu juga saya harus tinggalkan karena jauh dari BSD ke Bekasi. Betul. Itu udah lewatin satu Jakarta tuh, BSD Bekasi. Nah, makanya. Jadi numpang lewat Jakarta, numpang lewat doang. dari BSD itu karena saya kan nggak mau nganggur ya. Jadi begitu keluar dari sekretaris, terus gue ngapain gitu kan? Ya udah di BSD kebetulan waktu itu ada sekolah baru. Saya melamar ada sekolah Montessori namanya. Hah? Sekolah Montessori? Iya, sekolah Montessori bahasa Inggris plus. Oh, oke. Jadi Montessori itu metode kan ya. Jadi saya daftar ke situ sebetulnya untuk admin. Karena saya pikir saya dari sekretaris, nggak pernah kebayang jadi teacher, apalagi. Oh, malah jadi ngajar. Jadi 3 bulan probation itu saya di admin dulu. Rupanya mungkin owner sekolah itu melihat kayaknya Eka bisa ngajar gitu. Terus bekalnya apa? Saya bukan teacher, saya lulusan akademi bahasa asing. Kalau bahasa Inggris saya bisa, tapi kalau mengajar saya nggak tahu basicnya dari mana. Tapi kayaknya Eka bisa katanya. Kita tinggal training aja Montessori. Saya di training Montessori kan. Setelah di training saya jadi teacher dong. Jadi ngajar ya. Jadi ngajar. Malah jadi ngajar. Dan tahu nggak muridnya segede apa? Seberapa tuh? 2 tahun. Enggak, saya pikir tuh udah SD gitu. Enggak. Di kepala saya tuh bayangan saya udah ngajar SD gitu. Enggak, preschool. Namanya juga preschool student. Itu dari toddler yang umur 2 tahun sampai 4 tahun. Kalau 5 tahun dia masuk TK kan. Jadi itu saya di situ di posisi itu. Terus karena di sekolah itu ada tempat kursusnya, ya di hari siangnya saya ngajar tempat di kursusnya. Kalau kursus agak gedean, SD ya, SMP, SMA lah, ada SMP, ada. Tapi hanya bertahan 2 tahun. Kok 2 tahun? Ya kan? Kenapa? Karena setelah itu keluarga suami itu punya satu perusahaan yang di dalamnya ada yang bergerak di bidang travel. Nah, daripada Eka di sini, udah Eka ikut di sini aja. Yang di travel yang itu. Terus saya jadi apa? Sekolah dulu lah saya tiketing. Bingung kan ya? Langsung kok gini sih? Perjalanan gue gini gitu ya. Ini ya. Ya kan? Habis dari tiketing. Tiketing sekitar kayaknya dari 2002 sampai 2006. Oh, berarti sebelum itu ya? Berarti sebelum sebelum S1 itu ya? Belum S1. Makanya saya bilang kan saya kerja terus nih, pokoknya sampai lama-lama kok saya kerja terus tapi titel saya tuh masih D3 gitu, masih AMD. Gaya dulu AMD kan. Abri masuk desa. Lulus S3 jadi apa? Kalau sekarang lulus S3 jadi prosesor AMD.
Gitu ya. Bener. Profesor. Jadi prosesor, lu prosesor di PC, di laptop gitu. Nah setelah itu kan 2006 lulus ya? 2006 lulus? 2006 belum lulus. Nggak, belum lulus. 2006 itu selesai di tiketing. Oke. Jadi saya pernah jadi tiketing internasional itu sekitar 4 tahunan di salah satu travel agent yang punya keluarga. Akhirnya saya memutuskan saya resign saja. Karena kok kayaknya saya egois dong kalau kerja melulu. Nih gimana caranya nih? Saya juga menikah sudah lama, pengen juga punya anak kan. Akhirnya saya istirahat bekerja. Ya alhamdulillah anak saya lahir tahun 2007. Jadi nikah 2001 baru punya Unyil. Baru punya si Unyil 6 tahun kemudian. Iyalah 6 tahun atau 7 hampir 7 tahun ya. 7 tahun kemudian. Dari 2007 kok kayaknya saya merasa agak-agak garing gitu ya. Maksudnya di rumah cuman gitu-gitu aja. Iya, kok gitu saya kan. kayak nggak berkembang gitu. Gimana nih caranya? Saya juga pengen ilmu saya tuh harus berkembang terus gitu. Tapi agak lama sebenarnya prosesnya sampai nunggu anak saya agak gede dulu. Saya izin sama suami, boleh nggak saya kuliah lagi? Gitu. Untuk apa kuliah? Aduh, saya bingung. Pertanyaan hampir semua orang yang ditanyakan ke saya juga gitu. Untuk kamu apa? Kuliah tuh kan saya udah nikah gitu kan ya. Untuk apa kuliah? Saya bilang, saya ingin kalau saya bekerja itu pakai gelar sarjana minimal. Oh oke, akhirnya dikasih. Nah dari D3 tadi, bingung dong. Kampus mana yang menerima konversi kayak saya dari D3? Rupanya ada waktu itu Unpam masih nerima. Jadi saya adalah angkatan konversi. Tahun 2008. 2008 saya masuk Unpam, itu sudah semester 5. Hah? Iya. Kan semester 1, 2, 3 mata kuliah yang basic sudah saya ambil di ABA. Oh iya, benar. Jadi tinggal dilanjutin ya? Tinggal dilanjutin. Waktu itu tuh yang dari ABA itu biasanya kalau nggak salah ABA Cikini juga sudah ada S1-nya. Terus saya tuh mimpi saya tuh dulu di STB Ayapari Bandung. Tapi kan karena keburu ke Jakarta. Saya tanyakan pada Desmond, STB Ayapari tahu nggak tempatnya siapa? Ini ya benar. Tempat siapa? Firsa Besari. Iya betul, di situ. Ya mau ke situ saya juga dulu, tapi ya sudahlah, saya udah keburu ke Jakarta gitu kan, katanya nggak boleh menyesali apa yang udah lewat. Iya betul. Gitu kan. Betul. Sudahlah, saya ambil ABA yang di Kalimalang, tahu nggak? Tahu, saya tahu dong. Saya kan sering lewat sana. Ya ada universitas sudah di situ ya. Jadi begitu mau konversi, itu pun saya tanya-tanya dulu kan, ada nggak yang mau nerima konversi? Ternyata ada nih di Unpam masih bisa sastra Inggris. Oke deh, boleh. Jadi beberapa mata kuliah saya yang di sana tidak diakui karena memang ABA yang saya ambil itu ada peminatan. Jadi di ABA waktu itu ada perhotelan, ada sekretaris. Saya ambilnya yang sekretaris. Jadi waktu saya kuliah D3 yang ABA itu sebenarnya ijazahnya 2. D3 ABA-nya sama D1 sekretarisnya. Jadi saya punya ijazah langsung D3 dan D1 sekretaris. Berapa tuh? Udah banyak. Dari awal pembicaraan ini saya juga udah nggak ngitung. Wah, pokoknya banyak dah. Banyak ya. Terus 2008 kuliah. Nah di 2008 itu kayaknya saya udah mulai deh coba-coba nerima MC. Jadi MC keluarga dulu, MC wedding, terus MC wedding menang. Iya, akad nikah. Saya pernah jadi MC wedding juga. Oh gitu. Tapi mantan. Serius Miss, jujur Miss, ini jujur beneran. Mereka mentok udah kayak kita tuh udah WO-nya ternyata enggak nyediain MC gitu kan. Jadi enggak, mereka tuh enggak ada punya MC, enggak ada apa gitu kan. Bandnya juga dari luar, terus mereka bingung kita pakai MC siapa ya gitu kan. Tiba-tiba saya malam-malam dikontak gitu kan. Sibuk enggak? Wah tidak dong gitu kan. Ada apa nih? Mau jadi MC nikahan enggak? Siapa? Aku. Oke, boleh kok gitu kan. Asal duit masuk mah iyain aja. Kuat. Gitu. Akad nikah, terusnya apa tuh namanya tuh? Resepsi. Wah kuat aja gitu, kayak bisa saja melihat dia salaman sama orang kayaknya. Oh seperti ini yang menikah ya gitu. Pengalaman baru nih. MC wedding tapi yang menikahnya mantan. Dan itu banyak yang nggak tahu. Banyak sih, mungkin Desmond udah pernah tahu soal itu tahun mungkin pas saya masih semester berapa gitu, saya lupa. Udah saya cita-cita mungkin kayak masa sih, tapi saya punya fotonya sama. Saya cetak terus kayak bilang,
Ini ada sejarah saya di mana saya ternyata menerima sebuah uang dari rasa sakit hati saya. Sastra gitu. Nah, habis itu nih setelah itu kan nerima MC dari keluarga gitu. Pada akhirnya jadi MC di Unpam sendiri. MC di Unpam itu saya masih kuliah. Tahun 2009-an itu sastra ada acara seminar. Sastra gathering. Iya. Nah, waktu itu saya MC kan. Terus kebetulan Pak Rektor almarhum yang sebelumnya, Pak Sugeng, itu masih jadi rektor waktu itu, tiba-tiba turun ke panggung. Ya kan? Saya ini panggung, ini saya posisinya di samping kan. Dia turunnya sengaja lewat sini. Gitu kan. Suaranya bagus gitu kan. Oh, terima kasih Pak gitu. Rupanya Pak almarhum Pak Sugeng ketemu sama salah satu dosen sastra Inggris waktu itu, Ibu Dr. Umi sekarang. Jadi bilang sama Bu Umi, itu MC-nya nyewa dari mana? Waduh, MC-nya dari mana Bu? Terus Bu Umi bilang, loh nggak nyewa Pak, itu mahasiswa kita kan gitu. Oh ya, suruh dia nanti MC wisuda. Wah, itu awalnya. Berarti menjadi MC wisuda itu total sekarang ya? Berarti udah satu dekade lebih. Ngitungnya gimana ya? Pokoknya itu periode kelima. Kemarin wisuda yang baru aja berlangsung itu periode 84. Berarti sudah 79 periode. 79 periode. Bukan periode kali ya menyebutnya apa? Pokoknya wisuda ke aja gitu ya, bukan periode. Wisuda ke-5 sampai kemarin itu udah wisuda ke-84. Alhamdulillah masih dipercaya. Berarti satu lagi ya, kalau 80 angkatan istilahnya, 80 angkatan wisuda yang sudah Miss sudah menjadi MC wisuda. Betul. 80 loh. Ini harus jadi rekor di Unpam ini nih. Enggak sih. Jadi gini, pada saat wisuda ke-5 itu kan saya masih mahasiswa, semester akhir lagi skripsi. Jadi saya nge-MC. Itu sudah langsung dipanggil sama Pak Rektor waktu itu. Kamu semester berapa? Sekarang sedang apa? Sedang skripsi Pak gitu. Sekolah MC-nya di mana? Saya belum sekolah MC Pak. Tapi kok jadi kayak wawancara begitu. Saya otodidak aja Pak. Bla segala macam saya jelasin. Oke, saya tunggu lulusnya. Waduh. Saya tunggu lulusnya. Maksudnya Pak, iya, kamu lulus nanti ngajar di sini. Oke. Langsung loh dari rektornya langsung loh. Dari rektornya, kamu ngajar di sini, saya belum lulus. Rupanya mungkin Kak Prodi juga waktu itu sudah nungguin juga. Ayo cepet lulus gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah mungkin para pemangku kebijakan melihat ada talenta mungkin di saya sehingga ini jangan dilepas nih. Nggak boleh jangan. Jadi saya ditahan begitu sidang selesai saya lulus. Lalu bridging sedikit nih sebelum wisuda nih saya penasaran. Ngambil skripsinya soal apa? Itu dia. Skripsi saya itu tentang speaking using role play technique. Jadi tentang pengajaran bahasa Inggris menggunakan teknik role play. Drama. Bermain drama tapi menggunakan bahasa Inggris. Namanya kita sebutnya role play. Oke. Itu skripsi. Dan lulus. Lulus akhirnya? Akhirnya Kak Prodi langsung lapor sama Pak Rektor. Langsung nih. Saya sudah lulus. Oh, cepet. Lamarannya kasih saya. Loh, saya bingung dong. Lamaran apa? Oh, saya baru lulus gitu. Baru lulus S1. Iya kan, maksudnya saya masih blank aja waktu itu. Saya tuh blank mau kemana gitu arahnya. Nggak tahu, nggak ngerti. Oke, terus Eka, gimana kalau ngambil S2 di sini di Unpam? Oke. Di Unpam udah ada S2? Ada, tapi manajemen. Terus bilang, lompatnya jauh. Saya nggak ngerti Pak manajemen. Jadi kalau boleh, saya mau ambil jurusan S2-nya di kampus lain aja gitu kan. Itu diperbolehkan, Miss? Boleh. Oh, dibolehkan. Boleh, karena saya pikir saya pikir masih saya pikir masih ditahan gitu kan. Enggak, tapi kan tetap ngajar kan. Jadi waktu itu alhamdulillahnya zaman saya itu S1 masih S1 sedang S2 kita diperbolehkan mengajar. Oke. Tapi statusnya belum jadi dosen. Zaman saya tahun 2014 itu statusnya masih tenaga pengajar yang S1 masih boleh. Oke. Gitu kan. Okay.
Jadi saya ngajar dari 2011 awal karena lulus 2010 akhir tuh. Kan saya cuma 2 tahun melanjutkan. Oke. 2008, 2010 kan. 2011 awal saya baru kasih surat lamaran pekerjaan sebagai dosen. Tiba-tiba jadwalnya udah ada. Ya. sudah ditaktik. Jadwalnya sudah ada. Iya, Eka ini udah kasih surat lamarannya. Ya ini jadwalnya sudah ada. Nah, loh, gimana nih? Gitu kan. Saya bilang sama suami saya, gimana nih? Saya diminta ngajar. Ya sudah, ambil, itu kesempatan. Suami saya bilang gitu. Support banget kan dia. Itu kesempatan kamu untuk orang kalau nyari kerja tuh susah. Lah ini ditawarin kerja gitu kan. Ambil gitu kan. Ya sudah diambil lah sama saya kan karena izin dia. Oke, ngajar tuh. Jadi sambil ngajar sambil kuliah S2. S2-nya di salah satu universitas yang ada jurusannya Magister Pendidikan. Gak apa-apa, disebutin aja. Boleh. Saya alumni UHAMKA Jakarta. Oh, UHAMKA. Yang di Pasar Rebo apa yang di Limau ya? Iya, Limau, Radio Dalam. Radio Dalam. Iya. Tapi begitu sidang tesis sudah di kampus yang baru. Oh. Yang di sini. Namanya yang di Warung Buncit. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin angkatan-angkatan sekarang yang di UHAMKA tuh kampusnya udah kampus yang Warung Buncit. Kalau saya tuh kuliahnya di Limau tapi sidang tesisnya aja di situ. Padahal jauh banget ya Mas, itu tuh antara Radio Dalam sama Warung Buncit kan jauh tuh baru. Jauh, tapi kan kampusnya mau gak mau kan harus pindah kan untuk S2 pascanya. Sekolah pasca sarjananya dipindah ke sana Warung Buncit. Itu S2. Itu tesisnya ngambil apa? Tesisnya ngambil apa? Tesisnya ngomongin apa? Tesisnya juga sama sebetulnya sih. Masih teaching itu? Masih teaching juga, tapi tekniknya baru lagi. Oh, ada teknik. Jadi kalau S1 saya pakai teknik role play mengajarkan bahasa Inggris. Tapi kalau S2 tekniknya saya menggunakan namanya elevator pitch. Jadi the implementation of elevator pitch in teaching speaking. Jadi bagaimana mengimplementasi si elevator pitch ini ke dalam pengajaran speaking bahasa Inggris gitu. Tapi kalau belajarnya sih saya kan di sana juga ternyata nggak hanya pendidikan kan, linguistiknya juga di UHAMKA. Linguistiknya juga ada ya? Kenceng banget. Jadi saya belajar linguistik juga dalamnya juga di S2. Gitu. Nah, terus nih kemarin saya ingat banget nih pas lagi lomba MC yang di Sasindo itu, yang di ruang apa sih namanya? Pengembang. Iya, ruang pengembang. Saya ingat banget sampai ada yang nanya, Mem Eka ada nggak? Mau apa ya? Saya mau bimbingan. Oh, ternyata bimbing juga ini. Menjadi senjata utama saya di sini rupanya nih kan. Langsung saja kita tanyakan, Miss Eka sebenarnya pernah nggak sih ketemu anak bimbingan yang sulit dilupakannya tuh, maksudnya punya pengalaman kayak udah ngajarin seperti ini, udah ngasih tahu seperti ini, tapi kok gak ngerti juga, atau ternyata ada hal yang lain gitu. Banyak. Yang unik deh, yang unik. Ada sih satu. Jadi saya mengajar dia itu dari semester 6, 7, 8 kalau nggak salah. Jadi dapat mata kuliah semantik, pragmatik gitu kan ya. Saya tahu anak ini smart di dalam kelas. Pokoknya idealis banget deh. Nilai dia itu bagus-bagus deh. Saya pun berapa kali mata kuliah itu kasih dia A gitu kan ya. Tapi setelah selesai semester 8, sebetulnya dia sidang proposal. Harusnya semester 9 dia sidang proposal. Tapi setelah sidang proposal itu menghilang. Wah, kemana kali ya? Entah kemana. Setiap semester, setiap bayaran semester, saya kontak dia. Ada. Bukan dia yang kontak saya loh. Saya yang kontak dia. Saya cari dia. Ada sebenarnya. Ada. Ya, Mem, mohon maaf Mem, saya sibuk Mem, bla 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 segala macam gitu kan ya. Aduh, terus sampai dia bilang gini, kayaknya Mem Eka ini rajin banget cari-cari anak bimbingannya untuk cepet-cepet lulus. Loh, saya berkewajiban meluluskan cepat kepada mahasiswa-mahasiswa gitu kan ya. Betul. Kalau dia lulus cepat, otomatis juga kan angka kelulusan tepat waktu bagus dong untuk akreditasi gitu. Saya betul. Berpikirnya panjang gitu ya untuk program studi itu panjang banget gitu. Jadi setiap semester saya selalu ingatkan. Dan saya selalu iming-imingi gini. Kalau kamu lulus tepat waktu, IPK kamu bagus. Kamu bisa menjadi wisudawan terbaik pada saat wisuda.
Itu kan buat memacu dia kan, motivasi dia betul. Untuk menyelesaikan skripsinya. Tapi meleset lagi. Ini anak meleset terus. Sampai saya bilang gini, sebentar, kamu setiap semester kamu harus bayaran. Terus you do nothing gitu kan. Kamu gak mengerjakan apapun, tapi kamu bayaran terus. Yang kaya siapa? Saya bilang. Akhirnya dia menyelesaikan itu. Iya mem, saya kejar deh mem gitu kan ya. Sampailah tiba di semester 14. Wah, sudah semester 14 berarti udah harap-harap cemas kan. Sampai pada akhirnya dia dapat surat cinta dari prodi. Kamu mau menyelesaikan nggak? Kalau tidak, kamu akan ter-DO. Jadi kalau surat cinta sudah datang, berarti kan dia harus punya komitmen. Iya. Baik mem, dari Kaprodi sudah memberikan surat cinta, berarti dia harus komitmen. Kalau nggak salah, dia harus menandatangani surat di atas materai untuk menyelesaikan skripsinya. Oke. Ya kan? Terus saya bilang, kamu tuh saya setiap semester ingetin terus supaya cepet gitu loh. Kamu tuh smart. And you know what? Ternyata begitu dalam push dalam waktu yang sangat singkat, 1 bulan selesai loh. Karena saya tahu kapasitas dia itu anaknya smart, cepat gitu ya, menerima input tuh cepat. Jadi saya bilang, kenapa kamu kemarin? Ya mem, itu kesalahan saya. Kenapa saya berleha-leha dengan pekerjaan saya? Saya nggak bisa ceritakan. Nah, akhirnya dia menyesal kemudian buat apa gitu. Tapi dia bisa mengencourage teman-temannya yang lain. Kamu beruntung karena dosen pembimbing yang ini katanya selalu ngejar-ngejar untuk bimbingan. Kapan bimbingan? Itu kalau yang itu karena dia sudah akhirnya, mohon maaf ya, semester 15 baru lulus. Kalau yang kamu tadi tanya, mem ada nggak yang menarik? Ya, yang susah, yang banyak sih. Tapi yang paling unik dia ini. Yang paling unik dia. Kalau yang sudah lewat semester 14 tapi dia tidak mau komitmen, ya sudahlah. Itu berarti jalan hidupnya dia. Tapi saya masih menyelamatkan anak ini supaya cepetan kamu bisa lulus kok. Gitu. Pada akhirnya dia lulus juga ya. Pada akhirnya dia sudah wisuda. Oh, udah wisuda. Wisudanya kapan? Kayaknya sebelum lebaran kemarin-kemarin deh, atau awal-awal tahun 2022 ini kalau Januari ya kayaknya. Kayaknya bareng sama saya deh. Kayaknya bareng sama saya deh. Ternyata anak bimbingan juga. Sebenarnya panjang juga untuk saya lulus sebenarnya. Jadi itu agak-agak lucu juga. Padahal saya bimbingan sekitar 3 bulan. 3 bulan. Cepat. Tanda tangan datang sekali untuk bimbingan udah langsung tanda tangan. Itu kata dosen pembimbing saya, kamu adalah orang pertama yang saya bimbing, dan pertama kali saya langsung ketemu kamu, saya langsung tanda tangan. Kok bisa? Iya, ini. Tapi ini saya nih tidak berjalan ke otot. Nah, malesnya untuk menyelesaikannya. Jadi kan yang membedakan kita sesama mahasiswa itu adalah yang smart dan yang malas. Jadi buat saya sih tidak ada yang bodoh ya. Iya. Tapi bedanya itu kamu rajin apa kamu malas. Nah itu dia. Benar. Pada akhirnya kan selesai. Waktu itu lucunya selesai, udah tanda tangan. Yang tidak ada itu adalah uangnya. Untuk wisuda. Untuk wisuda apa belum? Udah nih, udah dong kemarin dan di bulan Januari. Itu Miseka lagi itu kan. Ya. Iya. Apa yang jadi MC-nya gitu kan. Terus untuk pertama kali saya juga tahu Miseka muncul di YouTube. Muncul di YouTube sebagai news anchor. Langsung jadi news anchor langsung nih. Oh, saya mau langsung tertantang lagi nih. Oh, saya sepertinya harus mulai muncul ke YouTube dibanding Spotify. Oh gitu ya. Awal tuh saya tuh nggak berani. Awal tuh saya nggak berani untuk tampil di depan kamera itu. Untuk bicara gini tuh nggak berani. Nggak berani banget. Kayaknya rasanya kayak agak gimana gitu ya. Kalau takut di depan kamera salah ngomong, salah apa. Oh, ini orangnya ini nih. Dan gitu ngomong gitu. Dia segitu. Tapi sekarang setelah itu, kayak kita jalanin aja dulu. Dia lebih pede kan. Betul, lebih pede itu kan. Setelah pokoknya kata teman-teman saya lebih pede ketika setelah podcast sama rektor. Oh gitu. Jadi kalau kata teman-teman saya, jadi katanya bos terakhir udah dikalahin, pasti bawah-bawahnya pasti aman lah gitu kan. Udah enak deh, udah enak, udah santai. Tapi tadi sebelumnya deg-degan juga, apa ya harus diomongin deh. Tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaannya juga kayaknya bakal dikurasi. Oke, jalan aja gitu.
Ya ini sebenarnya nguras semua nih, dikuras semua sebenarnya. Saya yakin banyak yang cari coret habis ini nih kayaknya nih. Tapi misalnya sedikit nih, mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan terakhir saya. Misalnya punya wejangan nggak buat teman-teman semua yang benar-benar punya potensi untuk bicara di depan umum, mau jadi MC, mau jadi podcaster kan, mau jadi broadcaster atau menjadi news anchor atau apapun itu, biar berani di depan umum, biar berani ngomong di depan umum. Jadi nanti melenceng ke anak bimbingan dong nih. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ini lebih ke MC-nya nih ya. Iya, gitu lebih ke MC-nya. Apa ya? Karena mungkin saya melihat kesempatan sekarang itu terbuka luas untuk anak-anak muda. Karena ditunjang juga dengan teknologi. Udah canggih-canggih. Artinya belajar itu nggak melulu harus ada guru. Sekarang YouTube bertebaran di mana-mana. Iya, betul. Jadi sekarang ini tinggal bagaimana meningkatkan potensi itu dengan menyatukan kepercaya diri. Kalau misalnya kalian bisa percaya diri, insya Allah yang lain-lain itu bisa diatasi. Yang penting kan percaya diri. Nah, cuma untuk menjadi PD ini berarti kan ada ilmunya gitu loh. Untuk supaya kita bisa bicara di depan umum, bisa bicara di depan kamera kan semua ada ilmunya. Jadi kalau saya selalu mengingatkan, nggak apa-apa misalnya kamu harus belajar, misalnya pun ada bayar, anggaplah itu investasi. Mungkin kalau kamu melihat sekarang saya begini, ini adalah investasi saya di masa-masa lalu. Saya belajar sekolah MC bayar berapa? Lumayan cok itu katanya. Oh, mahal banget sampai ada orang sekarang tuh kalau mau masuk situ juga saya kemarin mikir-mikir juga. Iya. Bener. Tapi kan saya menganggapnya adalah itu investasi dan kita punya ijazah itu tadi. Betul. Jadi intinya kalau misalnya ingin pede, ingin sukses di dunia entertain seperti ini, ya gali potensi diri, pastinya merenung mau jadi apa nih. Kalau memang senang di dunia seperti ini, dunia podcast, dunia MC, dunia TV, gali potensi di dirinya dulu. Terus tingkatkan dengan kemampuan pengetahuan yang sekarang banyak lah. Artinya ya, public speaking udah banyak. Pengetahuan apapun tentang general knowledge yang ada di dunia ini itu kuasai. Jadi teknik-teknik itu juga semuanya akan berkembang. Intinya mau apa enggak gitu. Nah, itu dia. Mau berjalan atau tidak itu. Betul. Mau dijalankan apa tidak. Mau jadi apa kalian yang akan mengukir nantinya. Mau seperti apa masa depan kalian yang akan mengukir nantinya. Kalau buat saya sih sepanjang itu berguna, sepanjang itu bisa menginspirasi gitu kan ya. Ya, why not? Saya pun selalu saya selalu berkeinginan begini. Saya tuh ingin menjadi perempuan yang memberikan inspirasi buat banyak orang. Idealnya pengennya begitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah saya ini menginspirasi. Oh, banyak kok menginspirasi saya. Menginspirasi saya sekali. Setelah kejadian itu kayaknya menginspirasi saya sekali. Terima kasih kalau menginspirasi. Itu tadi wejangan sangat. Wah, iya juga sih. Saya juga langsung ingat di tahun-tahun saya belajar itu juga. Mau atau enggak? Itu dia, mau atau enggak. Kamu punya potensi, kamu tinggal digali aja, tinggal dipoles lagi. Setelah dipoles lagi akan menjadi satu lagi tapi apa tuh? Bukan hanya mau atau tidak. Kalau misalnya ada sesuatu, katakan aku bisa. Jangan pernah katakan aku nggak bisa. Karena buat saya, ketika saya bilang, aduh, aku nggak bisa, otak saya akan ngeblok gitu ya. Iya, betul. Otak saya nggak mau nyari sesuatu yang baru nih. Ya udah diam aja merasa karena nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya bilang aku bisa, otomatis otak saya nyari gimana caranya untuk bisa menembus itu. Gitu. Jadi apa ya? Apa sih sebutnya? Ada sama sebutan apa tadi saya udah dinyangkut di otak kan? Waduh. Kok Desmond tiba-tiba ngomong gitu sih, Man? Whatever will be lah gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya apa sebutannya sih kalau itu tadi udah di otak sampai lupa. Apa ya? Apa tuh? Do what you love. Iya, apa kalau kita mau bisa, kita yakini kita bisa. Yakin gitu. bisa. Yakin bisa pokoknya ya. Iya. Pokoknya kalau yang selalu diingat adalah yakin kita bisa, mau atau tidak. Lalu kalau saya sih lebih juga kepada do what you love. Love what you do.
Thank you. Keren. Terima kasih Miss, terima kasih banget Sama-sama. sudah menginspirasi saya sekali dan juga ini juga menjadi pengantar saya dan pecutan saya waktu itu dan benar-benar kayak ternyata benar ya. Banyak hal yang mengubah saya gitu. Dan terima kasih sekali lagi Miss Eka ini. Sama-sama. Keren banget pokoknya. Pokoknya saya bilang tuh master tuh pokoknya udah keren banget tuh. Enggak lah, saya juga selalu ingin belajar dan nggak pernah berhenti belajar. Oke. Pokoknya hari ini podcast yang ini kan podcast episode kedua nih ya. Tapi keren sih. Saya langsung wah gitu. Ayo Rizal, kamu bisa gitu. Kamu bisa pastinya gitu kan. Iya. Tuh. Pokoknya teman-teman semua bisa lah ya gitu. Enggak cuman MC doang, tapi kalian juga yang anak-anak bimbingan di luar sana, kalian juga bisa lulus tepat pada waktunya. Itu. Amin ya. Amin. Gitu. Pokoknya tekankan dalam diri kalian yang masih kuliah nih ya. Kuliah tuh sebentar. Saya juga sedang disertasi. Iya itu. Amin. Disertasinya di mana sih Mi? Saya sedang menyelesaikan kuliah S3 di Unika Atmajaya Jakarta. Jurusannya English Applied Linguistics. Linguistik terapan bahasa Inggris dan kebetulan sekarang sudah semester 6 sedang bimbingan juga dengan promotor saya. Jadi anak bimbingan juga ya. Bimbingan juga sudah semester 6 mungkin ya, doain deh. Saya doakan pastinya cepat dokter lah. Sidang dokter lah. Amin. Cepat, sidang terbuka. Sidang terbukanya tuh pokoknya kita tonton nggak nih? Datang nggak ke sana tuh? Mudah-mudahan udah boleh ya. Iya. Mudah-mudahan udah boleh. Selama ini kan masih online terus kan. Dan profesornya juga memang sudah sepuh-sepuh juga gitu. kan. Apa kita perlu datang serbu spanduk gitu? Ayo bisa Kak, ayo gitu kan. Anda pasti bisa. Tapi saya happy sekali dengan episode hari ini. Wah happy. Episode sebelumnya juga happy dong pastinya dong. Dan hari ini sangat happy sekali. Ternyata misalnya panjang sekali perjalanan untuk pendidikannya ya. Dari D1, D3, D1 lagi, S1, habis itu S2. Iya, tadi D1 itu D1 tiketing belum ketulis. Iya, lupa saya saya tulis lagi bener. Terus saya menginspirasi podcast anak bimbingan ini juga untuk kami berani bersuara, berani untuk berkarya dalam bentuk suara dan bentuk video seperti ini. Ya, terima kasih lagi Miss Eka. Thank you banget. Thank you banget. Sukses dan terus. Amin. Kan episode selanjutnya kayaknya kita bakal undang yang menang MC kemarin. Asik. Apakah mereka berani untuk berani bersuara di depan sini? Saya pengen tahu tuh. Kan kemarin kan Miss Eka tuh yang uji ya. Miss Eka yang uji nih. Sekarang saya yang uji. Siap-siap nih mereka. Ya? Iya betul nih. Mereka Cynthia Amanda 1, 2, 3 yang menang juara 1, juara 2, juara 3. Apakah mereka berani bicara di sini? Mereka berbakat banget kemarin saya lihat. Mereka keren banget sih. Tapi itu kita lihat penentuan apakah mereka benar-benar memadai untuk bukan memadai sih pasti memadai. Apakah mereka pede untuk bicara di sini di podcast ini? Tapi teman-teman semua kita akhiri dulu episode hari ini dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast anak bimbingan di channel Mazhab Victor. Hampir lupa tadi pengen ngeceplosan di Spotify. Kita Spotify-nya belum aktif karena entah kenapa RSS-nya masih belum bisa teman-teman semua. Jadi tungguin aja ya. Dan kami juga di Mazhab Victor akan ada program baru yaitu Paperphilia Show di mana kita akan membicarakan mengenai hobi-hobi teman-teman kita di universitas, di kampus untuk teman-teman mahasiswa semua dan juga kita akan melihat komunitas-komunitas yang ada di kampus-kampus semua. Dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Miss Eka siap-siap podcast anak bimbingan. Revisi dulu. Bersenang-senang Kemudian